Adakah yang sudah selesai di antara Anda? Ini juga tidak sulit ya sebenarnya. Jangan lupa hasil pekerjaan Anda nanti bisa tambahkan kata my ya, my logical function lab-nya, supaya function logical function lab-nya file aslinya masih bisa Anda simpan untuk kerjakan lagi ya, atau bandingkan sewaktu nanti lupa ya. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke conditional function ya. Resultnya tadi ada di halaman 130 ya. Adakah pertanyaan untuk logical function? Kalau tidak, saya akan lanjut ke conditional function. Kita akan menggunakan logical function lain, yaitu ini ya, sum if, kemudian sum if, count if, dan count ifs ya, di halaman 130 juga ya. Oke, kita akan lihat argumennya atau sintaksnya untuk tiap function ya. Oke. Seperti if tadi, sum if itu punya 3 argumen ya. Dan perhatikan argumen yang paling kanan itu berbeda sedikit ya. Sintaks yang paling kanan berbeda ya. Ada kurung persegi ya. Nah, kalau if, tadi kan kita minta Excel untuk mengecek kriteria tertentu ya. Kalau terpenuhi, berikan nilai apa ya? Bisa angka atau teks ya. Nah, sekarang kita minta Excel untuk menghitung, yaitu summary ya, menjumlahkan dengan kriteria tertentu ya. Jadi sum itu menjumlahkan, tapi dengan kriteria tertentu ya. Jadi ada if-nya ya, sum if ya. Kalau count ya tentu saja hitung berapa kali nilai tersebut muncul dengan kriteria apa ya. Oke, untuk sum if itu ada range dan kriteria. Jadi di mana kriteria itu muncul di range-nya. Nah, kemudian sum range itu diberikan tanda kurung persegi. Artinya, ini opsional saja. Kalau kita tidak munculkan, maka Excel akan menghitung atau menjumlahkan atau melakukan summary pada range yang kita blok di awal ya. Tapi jika kita ingin memisahkan antara range yang dijumlahkan itu berbeda row atau berbeda kolom, maka kita perlu tambahkan argumen terakhir ini ya, sum range ya. Kalau tidak ya tidak usah diisi, maka Excel akan menghitung, menjumlahkan berdasarkan range areanya ya. Oke, seperti apa? Kita akan buka file conditional function ya. Yang tadi silakan ditutup. Mungkin ada save, silakan. Conditional function ya. Oke. Di sini kita minta Excel untuk menghitung berapa sih total cost keseluruhannya, tapi dengan kriteria item yang cost-nya itu kurang lebih dari 40.000 ya. Oke, coba kita isi di sini. 40.000 ya. Oke.
sum if, ada dua ya, ada sum if dan sum if. Kita pakai yang di atas dulu, sum if. Kemudian range-nya, total cost ya, perhatikan, kita blok total cost-nya. Karena ini mau di summary, ya tentu saja harus angka ya. Di range-nya ya, mulai dari angka untuk seluruh cost ya. Kemudian, range-nya, kalau sudah kita kasih koma, lalu di mana kriteria itu berada ya. Sorry, range di mana kriteria itu berada, lalu setelah kita blok range-nya, baru kita masukkan kriterianya ya. Bentar, saya tidak bisa mengkliknya. Iya, sebentar ya. Saya lagi tidak bisa mengklik sebentar ya. Saya sepertinya ada yang aktif di komputer saya sebentar. Maaf ya, timer saya sedang pop up rupanya di belakangnya, di belakang screen yang sedang saya share. Pasang if, kemudian range-nya, di mana kriteria kita berada, koma, lalu kriterianya apa ya? Ini kan kita inginkan lebih besar dari 40.000 ya. Nah, perbedaannya kalau if itu, kalau teks barulah kita berikan tanda koma ya. Tapi kalau di sum if, hanya angka saja ya yang kita tidak berikan tanda koma ya. Sedangkan kalau kita tambahkan misalnya tanda lebih besar, walaupun itu mengikuti angka, tetap harus menggunakan tanda petik ya. Seperti ini ya. Kecuali angka bulat ya. Rp40.000 ya. Oke. Nah, saat ini kita tidak membutuhkan sum range ya. Karena ya kriteria kita memang hanya menghitung total cost ya di sini ya. Oke, saya langsung enter 135 ya. Oke. Nah, kita bisa bandingkan dengan yang examples. Untuk answernya ini ya. Nah, misalnya sekarang kita mau hitung yang ini ya. Ini saya ambil ya. Nah, kita coba hitung total cost untuk item. Tapi kali ini kriterianya adalah price-nya lebih dari 10.000 ya.
Jadi kriterianya dari kolom berbeda, tapi yang dihitung di sini ya, total cost-nya ya. Jadi sama dengan sum if range di mana kriteria ini berada, price ya, kemudian kriterianya adalah value yang over dari 10.000 ya. Tapi yang dijumlahkan adalah total cost. Nih, range-nya kita kasih tahu ya. Range-nya di sini. Jadi Excel akan mencek kalau ada price yang lebih dari 10.000, barulah cost-nya dia jumlahkan ya. Nah, kalau sudah, saya langsung enter saja. Ini 170 ya. Nah, kita cek. Ya, 170 ya. Dan misalnya yang ini ya. Kita akan hitung total price yang ini untuk item yang cost-nya 2.000 ya. Item, kriterianya adalah cost ya. Yang lebih dari, yang sama dengan 2.000 ya. Nah, ini saya bisa masukkan saja langsung ya, 2.000 ya. Kemudian yang dijumlahkan adalah range-nya ya, total price. Range di total price ya, ini. Bentar ya, 5.800 ya. Coba, ini ya. Oke. Itu untuk sum if. Nah, kalau sum if, bedanya adalah yang harus dijumlahkan, sesuai namanya ada S berarti lebih dari satu ya. Berarti yang harus dijumlahkan itu sudah di awal harus ditentukan ya. Seperti ini, misalnya sum if ya. Sum range-nya terlebih dahulu. Ingat ini total cost. Jadi kita langsung blok saja di total cost. Terus kriteria range-nya berada di mana ya? Printers. Ini kan dia tanya printers ya. Tolong hitung total cost untuk printer ya. Printer berarti adanya di sini ya. Program, group. Lalu kriterianya adalah printer ya. Ya. 10.100 ya. Total cost, saya cek tadi yang saya hitung adalah below ya, sorry. Total cost of printers with price value below. Belum lengkap ya. Printer sudah, sama price below-nya belum ya. Oke, kita masukkan kriteria keduanya. Oke, kriteria keduanya adalah price below 2.000 ya. Jadi kita kasih tahu dulu price-nya ada di mana, ini range-nya, baru kriterianya ya. Kurang dari 2.000 ya. Ya, 4.550 ya. Ya. Nah, sekarang yang bawah total price untuk seluruh produk kecuali scanner ya. Jadi kita akan hitung semuanya tanpa memasukkan scanner ya, ini ya.
dan cost-nya harus di bawah 10.000 ya. Ini sama dengan sum ifs, kemudian langsung ya, di mana dijumlahkan kita akan kasih tahu Excel dulu ya, sum range untuk total price. Nah, berarti di sini ya, price, kemudian kriterianya di mana produk kecuali scanner ya, berarti di sini. Lalu kita kasih tahu ya, tidak boleh sama dengan, ini escape ya, sama ya, tidak boleh sama dengan scanner ya. Nah, kemudian kriteria keduanya, cost-nya harus di bawah 10.000 ya. Kriterianya ada di sini, range-nya, dan harus di bawah 10.000 ya. 1, 2, 3. Ini ya, 246. Sudah. Save. Scanner. Ulang ya. Scan. Use. Dimana akan dijumlahkan total price ini. Tadi saya bloknya di cost ya. Kemudian kriterianya seluruh produk kecuali scanner ya. Kemudian kriteria keduanya cost-nya di bawah 10.000 ya. 1, 2, 3. Ya, 22.770 ya. Oke, count if sama saja. Di antara Anda, ada yang mau bantu untuk isi ini? Sama ya, cara kerjanya sama, count. Range di mana kriterianya berada ya. Price. Dan kriterianya adalah lebih dari 40 ya. Ada 3 ya. Kemudian ini printer ya. Dan, oke, sekarang yang count ifs. Kita menghitung berapa banyak printer. Tapi kriteria keduanya adalah ini printer ya.
Dengan price yang di bawah 2000 ya. Sekarang ini seluruh produk kecuali printer ya. Tidak sama dengan printer. Kemudian yang cost lebih kurang dari 10.000 ya. Cost kurang dari 10.000 ya. 10 ya. Oke, sum ifs, count if, dan count ifs. Ada pertanyaan? Jadi if-nya hanya berlaku untuk kriteria yang kita inginkan ya. Sedangkan ya di depannya sum ya, berarti jumlahkan ya. Jumlahkan dengan kriteria. Hitung berapa banyak kriteria tertentu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi ya. Silakan di close dulu. Conditional function itu sampai di halaman 141 ya. Count ifs ya. Oh iya, kalau misalnya Anda lupa, suatu saat mau gunakan if, lupa, sebenarnya Excel secara default menyediakan petunjuknya ya. Misalnya untuk if tadi, sum if tadi ya. Perhatikan secara default itu kalau saya sama dengan sum if, kita bisa panggil function argumen ya, yang tandanya adalah fx di samping formula bar ya. Kalau Anda klik, misalnya tadi sum if ya. Oh ya, agar aktif langsung untuk function yang kita inginkan, caranya ini dulu ya, sama dengan sum if, kita aktifkan dulu tab, baru kita klik function insert functionnya ya, supaya langsung membuka function argumen untuk sum if ya. Nah, di bagian range, kalau kita klik di sana, nanti ada petunjuknya, is the range of cell you want evaluasi ya. Kriterianya sama ya. Nah, sum range-nya ini tidak bold ya, karena merupakan opsional saja ya. Jadi function argumen ini kalau sewaktu Anda lupa, if dulu apa ya, sum if dulu argumennya apa saja ya. Nah, silakan buka function argumennya. Sekarang hyperlink di halaman 145, kita akan melihat bagaimana menggunakan fitur ini ya, hyperlink ke dokumen kita ya. Mungkin beberapa dari antara Anda sudah ada yang menggunakan hyperlink. Kalau belum, mungkin nice to know saja ya. Kadang-kadang kita butuh hyperlinks ke sheet tertentu atau ke
worksheet tertentu ya, atau bahkan ke site tertentu ya. Nah, bagaimana melakukannya? Kita bisa menyisipkan hyperlink seperti ini. Silakan buka filenya, linking ya. Kemudian saya mau mengambil file tertentu, untuk saya ambil datanya ke sini ya. Misalnya saya akan buka di komisi. Apa ini ya? Ambil dari multiple ya. Nah, saya misalnya mau ambil data ini untuk pindahkan ke sana ya. Uh, Hyperlink itu bisa disisipkan seperti ini ya. Datanya kita blok dulu. Ini saya ambil total untuk sini. Ini, totalnya saya ambil. Kemudian saya copy ya, Ctrl C, bagian linking. Kemudian di New York, saya paste, tapi gunakan paste yang link. Seperti ini ya. Jadi ini kalau kita klik, perhatikan formulanya, dia merujuk ke mana data ini berasal ya. Ini nama worksheet-nya. Nama Excel-nya, dan ini nama worksheet-nya ya, yang saya ambil ya. Jadi kalau di sana dirubah, di sini juga akan berubah ya. Misalnya saya naikkan di sini 100.000 ya, 148, maka di sini juga berubah ya, 148. Nah, sekarang saya mau insert hyperlink terhadap dokumen ini ya, multiple tadi ya. Nah, saya klik terlebih dulu misalnya di sel A5, kemudian yang paling sederhana kita klik kanan, kita pilih di bagian link ya. Oke. Kemudian kita klik di bagian existing file or web page. Nah, saat ini saya ada di folder di mana file tersebut terbuka ya. Jadi kita bisa pilih target folder tertentu untuk file yang berbeda, misalnya. Nah, untuk contoh kali ini saya ambil dari folder yang sama. Kemudian yang tadi itu adalah multiple ya. Ini saya tekan OK. Kalau saya tidak mengubah namanya, maka dia default-nya seperti ini ya. Jadi kita juga bisa rubah sebenarnya nama tampilannya ya. Di bagian text display, misalnya pilih source ya.
Sehingga ini kalau diklik akan membuka file tersebut ya. Ini kebetulan karena sedang terbuka ya. Nah, perhatikan, saya akan tutup multiple workbook. Nah, kalau link to source-nya kita klik, dia akan membuka file tadi langsung ke worksheet-nya ya. Dan untuk value yang kita copy and paste, perhatikan di formulanya akan berubah ya. Dia akan menunjukkan di mana directory folder file tersebut berada ya. Ini ya. Kalau filenya sedang tertutup ya. Oke, itu untuk linknya. Dan kalau mau ke website sama saja sebenarnya. Oh iya, dia adanya di grup insert sebenarnya. Nanti ada link. Kita bisa lihat berbagai custom di sana ya. Klik. Nah, kalau mau ke web page, ya tentu saja kita tinggal paste di address-nya ini aja. Misalnya link tertentu, Anda mungkin taruh filenya di cloud. Nah, itu linknya tinggal ditaruh di sini ya. Lalu oke. Sehingga nanti setiap kali teks ini diklik, itu source-nya diklik, maka akan membuka file yang ada di cloud itu ya. Oke. Ada pertanyaan kah untuk hyperlink di halaman 145 sampai 100 masih sebelum jam 3. Oh iya, untuk break sore, saya akan menyesuaikan ke Anda yang sholat, asar. Nah, pukul berapakah itu? Ada di antara Anda yang sholat kan? Kalau di Surabaya sih sudah azan, Pak. Oh, sudah azan. Oke ya. Hmm, terima kasih ya. Jam 4, Pak. Oh, oke. Berarti memang kita nggak bisa seragamkan ya. Kita tetap ikut jadwal saja kalau gitu ya. Jam 3 tepat, kita break selama 15 menit ya. Oke ya. Terima kasih untuk infonya. Oke ya, maaf saya baru sadar kalau Anda dari berbagai uh, daerah yang berbeda ya. Oke, ada yang dari Balikpapan ya. Oke. Terima kasih infonya. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk bagaimana kalau kita menggunakan worksheet yang berbeda untuk bekerja sekaligus ya. Data saya di worksheet berbeda. Oh, adanya di workbook yang berbeda. Kemudian saya mau menggunakan formula untuk berbagai worksheet ya. Dan consolidate termasuk link informasi untuk dua workbook ya. Oke. Silakan Anda buka multiple file. Excel yang tadi boleh di-save. Multiple, silakan dibuka. Oke. Sekarang coba Anda perhatikan, ini ada worksheet untuk laporan dari tiap kota yang berbeda ya. Dari New York sampai dengan Dallas ya. Nah, perhatikan, ada yang sama ya, dari tiap worksheet ini, yaitu struktur terhadap laporan ini ya. Misalnya kalau kita lihat mulai dari row 6 sampai row 10 itu tipe itemnya dan total di row 11 ya, di kolom A ya. Sama ya, Philadelphia sama, Boston juga, sampai dengan Dallas ya. Nah, berarti
kita bisa menghitung total untuk tiap-tiap worksheet yang berbeda tadi. Nah, perhatikan cara menghitungnya mulai dari yang manual ya. Misalnya, saya mau menghitung Januari total untuk New York. Bisa kita lakukan seperti ini ya, sama dengan New York, kita ambil totalnya, langsung ya, enter, itu adalah Januari total untuk New York ya, sini ya. Atau ada yang begini juga ya, sama dengan sum, lalu dia ke Philadelphia, dia jumlahkan seluruhnya, seperti itu. Nah, sekarang misalnya untuk Boston ya, Boston, dari San Francisco, Dallas, ya. Sehingga kalau saya mau tahu grand total untuk Januari, nah saya bisa menghitung semuanya, begini ya, sum, enter ya. Oke, tadi saya menekan shortcut untuk auto sum ya, yang ini ya. Shortcut auto sum itu adalah alt sama dengan ya, yang kita bisa, kalau memang sering melakukan summary, bisa diingat ya, di alt sama dengan ya, nanti dia akan memblok range data di atasnya ya. Oke, 635.000 ya, sekian-sekian ya. Nah, cuma kalau seperti ini kan lama ya, kerja kita cukup banyak ya. Kebetulan ini seatnya cuma 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bagaimana kalau seatnya ada 90 atau 100? Wah, apa tidak pegal ya melakukan perhitungannya. Belum lagi di dalam worksheet-nya itu ada tiap negara yang sudah di-summary terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana agar kita bisa melakukan ini secara mudah? Gini, syaratnya seluruh worksheet itu harus punya struktur yang sama untuk tiap labelnya ya, label maupun kategorinya ya, strukturnya sama ya. Perhatikan ini ada di A6 sampai A10 ya, dan label mulai dari B5 sampai dengan E5 ya, sampai dengan D5, totalnya di E5 ya. Seluruh worksheet harus sama strukturnya. Kalau sudah sama, ada cara cepatnya. Sama dengan kita tekan sum, gini, lalu kita ke New York, kemudian kita klik di bagian total, udah. Lalu sambil menahan shift di keyboard, Anda klik di worksheet terakhirnya ya, untuk data yang sama tadi ya, misalnya Dallas. Sambil tahan shift ya di keyboard, tekan. Kalau sudah, langsung saja enter. Perhatikan yang terjadi ya, sama ya, 635 sekian-sekian. Itu menghemat berapa kali langkah yang kita lakukan tadi. Jadi Excel akan menghitung keseluruhan worksheet untuk target sel yang sama ya. Jadi sebenarnya tadi kita seolah-olah menggrouping dulu ya, lalu kita summary grup tersebut ya, untuk lokasi sel yang sama ya. Nah itu caranya. Kemudian kalau misalnya Anda sedang aktifkan begini, oh ini aktif nih, saya mau nonaktifkan, caranya bisa ungroup ya, ungroup shift ya. Berarti kan kalau grupnya sedang di shift lalu kita klik semuanya, di bagian atas ada kode grup ya, di nama filenya sebelah kanan ada grup ya. Itu artinya saat ini worksheet-nya sedang tergrup ya. Cara ungroup ya, klik kanan ungroup ya. Oke, jadi untuk coverage ya seperti itu ya, sama dengan average. Lalu kita dari New York, kita ambil keseluruhan Januari ya, ini. Lalu tekan shift sampai dengan Dallas. Lalu ini ya coverage. Jadi kalau Februari misalnya, ya,
Shift, klik sampai Dallas, tekan ya. Oke. Nah, itu untuk kelas ya. Nah, sekarang ada fitur lain yang cuma summary, average gitu ya. Ada nggak cara lainnya supaya menghubungkan yang sama tadi ya? Misalnya gini, saya mau menghitung, ini kan syaratnya adalah strukturnya sama persis ya, baik kategorinya maupun label untuk kolomnya ya, harus sama. Sehingga kita bisa menghitung, melakukan metode sebelumnya ya. Nah sekarang kalau kategorinya bisa jadi ada yang berbeda, gitu ya. Ada nggak yang bisa saya lakukan? Atau mungkin sama persis seperti ini ya. Oh iya, satu lagi, perhatikan di sheet work New York itu ada judul ya, Durango Business Solution sama US Printer Sales ya. Sedangkan di worksheet lainnya tidak ada ya. Nah, kita akan gandakan atau kita akan buat seluruh worksheet yang strukturnya sama menggunakan label yang sama persis ya. Warnanya, kemudian kemiringannya, ya. Custom terhadap fontnya kita ambil sama persis ya. Nah, ada fitur di Excel yang namanya autofill ya, untuk worksheet yang berbeda. Perhatikan caranya saya mengambil judul ini untuk seluruh worksheet yang strukturnya sama tadi ya. Caranya, kita blok dulu namanya atau sel mana yang ingin kita duplikasi ke seluruh worksheet. Kalau sudah, silakan blok, tahan shift ya. Tahan shift lalu klik sampai dengan Dallas. Kalau sudah, silakan klik di tab menu Home, kemudian di bagian Editing, cari button Fill. Seperti kotak ada panah hijau bawahnya. Yang kita bisa klik, kemudian pilih Across Worksheet ya. Coba Anda klik, kemudian Excel akan tanya, yang mau kita fill-kan ke seluruh worksheet yang sedang digrupkan ini apa? Apakah cuma kontennya saja atau termasuk formattingnya, warna-warnanya ya, kemiringannya dan seterusnya. Oh, saya mau semuanya gitu ya. Oh, lalu oke ya. Perhatikan untuk tiap sheet-nya ya. Ini saya unggrup dulu. Sekarang di Dallas ada ya sama ya. San Francisco, Philadelphia, sama persis ya. Begitu cara mengcopy ini ya, label untuk seluruh worksheet yang berbeda. Oke, itu dulu. Kita akan 15 menit. Nanti kita mulai lagi di 3.20 ya. 15:20 ya. Oke, selamat beristirahat ya. Oke.